rindu Tuhan. Saya merasa diberkati sejak ada ibadah tatap muka yang pertama, juga yang ikut ibadah tatap muka pertama, ibadah yang kedua datang lagi. Bahkan ada yang membawa putranya. Lalu dalam ibadah ketiga, saya juga merasa diberkati sebab apa? Sebab yang datang ibadah itu tetangga, keluarga Pak Cucu, ya semua. Apalagi sekarang saya merasa diberkati sebab apa? Keluarga dari Panti Habis ikut datang bersama-sama untuk sebab itu biarlah melalui ibadah yang ke-5 ini ya, yang ke-4 ini ya, kita semua akan diberkati, dan untuk selanjutnya kita bersama-sama dengan setia datang ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin ajak belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah sering Bapak Ibu baca, renungkan, dan pelajari, dan didengar melalui khotbah, yaitu di dalam kitab Korintus 1 Korintus 13 yang enggak sering dibaca 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ke-8. 1 Korintus 13 ayat yang ke-4 sampai ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, kasih tidak berkesudahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sungguh-sungguh diberkati melalui firman Tuhan ini, walaupun hanya 4 ayat, sebab saya mengingat apa yang sudah saya lakukan di dalam firman Tuhan yang sudah saya baca ini, merupakan unsur kasih. Dan kalau ada pertanyaan unsur dari kasih, itu tempatnya di mana? Sifat-sifat kasih, unsur-unsur kasih yang ada di dalam ayat-ayat ini
sebenarnya merupakan sifat moral orang-orang Korintus. Dua di antaranya sabar, murah hati, merupakan sifat yang positif. Lalu 8 di antaranya itu merupakan sifat moral yang negatif. Oleh sebab itu, dengan firman Tuhan ini, menurut saya itu penting di dalam hidup. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar bersama-sama. Mengetahui seseorang dengan mengenal seseorang itu berbeda maknanya. Mengetahui itu hanya tahu sebatas saja, namun ia tidak mengenal lebih dalam orang itu. Namun jika mengenal, maka ia akan tahu lebih banyak dan ia akan mengetahui ciri-ciri, tanda kebiasaan orang yang ia kenal. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, saya memang berkeinginan agar kita belajar bersama-sama, agar kita mengenal kasih yang sesungguhnya, lalu kita terapkan di dalam hidup kita selama kita mengiring kepada Yesus. Ayat yang keempat, saya baca sekali lagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu ada di hati nurani. Saudara yang kekasih, hati itu pusat sentral untuk perbuatan seseorang. Hati menginginkan sesuatu, dia akan kontak kepada otak, dan otak akan kontak kepada anggota tubuh. Lalu anggota tubuh yang bersangkutan akan melakukan keinginan hati tersebut. Saya banyak catatan ini. Tetapi kita perlu tahu bahwa hati itu bisa punya keinginan yang baik, berguna untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ada keinginan yang buruk, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tetapi hati nurani, di mana kasih itu berada, adalah hati yang sudah diterangi oleh terang Tuhan, hati yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Maka keinginan-keinginan yang ada itu bukan merupakan keinginan diri sendiri, tetapi keinginan-keinginan yang ada di dalam hati nurani itu merupakan keinginan. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, tempatkan kasih dalam hati nurani saudara. Maka sifat
sifat moral yang positif akan tetap dapat bertahan. Sifat-sifat moral yang negatif akan bisa berubah menjadi sifat yang positif. Seorang suami selalu cemburu kepada istrinya dalam hal keuangan, mengasuh anak, juga apabila berbicara dengan seorang laki-laki. Saya pikir, maaf ya untuk bapak-bapak, banyak yang cemburu kepada istri. Memang alasan yang fantastis karena mencintai pada saudara yang dikasih. Suami ini setelah dia sadar bahwa istri itu pemberian dari Tuhan sebagai pendamping, dan dia ingat bahwa di dalam surat nikah itu ada perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan setelah nikah. Di dalam hatinya dia sadar, sebab sebagai orang yang beriman, lalu tanggapan dia terhadap istrinya sudah berubah sama sekali, tidak cemburu lagi. Ini kasih yang ditempatkan di dalam hati rohani, hati nurani, itu memang Lalu ayat yang kelima, saya baca ayat ini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu ada di perbuatan kita. Kasih itu ada di perbuatan kita. Saudara yang kasih itu kata-kata Allah yang bermakna kebenaran, yang merupakan sifat Allah sendiri. Kasih itu tidak terlihat kecuali ditunjukkan melalui perbuatan. Bagi orang beriman, punya kasih Allah yang dapat terlihat lewat perbuatannya. Kasih itu kita perlu tahu bukan angan-angan. Kasih itu bukan mimpi. Kasih itu bukan rencana saja. Tetapi kasih itu berbuat. Kasih itu memberi. Tapi perlu tahu bahwa orang yang memberi belum tentu kasih. Tapi orang yang punya kasih mesti. Pengungkapan kasih yang memberi itu ada di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan di sini. Ia menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ini kata-kata Allah
di mana kata-kata Allah itu berkata kasih. Sehingga kasih ini sebenarnya tidak hanya merupakan kata-kata Allah saja, tidak hanya merupakan ucapan saja, tetapi memberi ada bukti. Kristus yang dia adalah penjelmaan dari Allah sendiri datang ke dunia, rela mati, nyawanya diserahkan untuk orang. Jadi kasihnya tidak hanya Allah mengasihi, tapi Allah berbuat dan Allah benar-benar mengasihi. Bahkan dia rela berkorban mati bagi orang berdosa, termasuk kita yang sudah percaya kepadanya. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu merupakan keterangan Paulus bahwa semua yang dilakukan, walaupun itu merupakan satu perkara yang luar biasa, tetapi sia-sia. Saudara perhatikan bahasa malaikat. Belum buat punya iman bisa memindahkan gunung. Tubuh ini dikorbankan untuk dibakar. Itu merupakan suatu perbuatan yang luar biasa. Tetapi melalui semua yang dilakukan itu, semua perbuatan itu tidak ada kasih, sehingga sia-sia dikatakan. Dan Paulus mengatakan tidak ada ini. Jadi nilai kasih itu lebih utama dari semua perbuatan, walaupun perbuatan itu merupakan perbuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, letakkanlah kasih pada perbuatan saudara, maka akan berdampak pada perbuatan yang sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Perbuatan yang dilakukan memberi korban untuk diri kita sendiri, tetapi akan berdampak juga bagi orang lain. Saya ada ilustrasi mungkin agak panjang ilustrasi ini. Waktu saya pelayanan di Karangtengah Sukoharjo, sudah lama, 30 tahun yang lalu, ada seorang bapak pekerjaannya petani. Kebetulan musim kemarau sehingga dia tidak menanam padi, tapi menanam kedelai. Pada waktu panen, ia sehari suntuk mengambil hasil panen itu dengan teman tetangganya. Jadi sudah sore hari, matahari hampir tenggelam, itu baru pulang. Paginya jari telunjuk yang kanan
itu melepuh besar sekali. Lalu dia memberi kabar kepada saya, minta tolong agar dibawa ke puskesmas. Pada jarak tempat pelayanan dengan rumah saya 15 km lebih. Pagi harinya saya datang ke sana dan mengajak dia pergi ke puskesmas. Di puskesmas diperiksa, lalu dikasih obat. Paginya dia memberi kabar kepada saya kalau jari kanan yang melepuh besar itu sudah sembuh. Dia bilang terima kasih tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada Tuhan. Dan dia lebih setia ke gereja. Kebetulan gereja mengadakan kursus merawat orang meninggal. Dia itu minta untuk jadi contoh mayat yang dirawat. 3 bulan kemudian dia sakit lalu meninggal. Sebenarnya belum tua, lalu meninggal. Sebelum dia meninggal, pesan kepada istrinya agar dia tetap setia kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah berbuat kasih kepada pribadinya. Demikian pula kepada ayat yang ke-7 menurut saya agak sulit. Ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih terdapat pada iman. Kasih yang terdapat pada iman, maka kasih itu percaya pada segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kasih juga mengharapkan segala sesuatu yang belum ada. Kasih yang terdapat dalam iman, kasih itu juga sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang dikasihi, iman itu terjadi sebab kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan tidak ada orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka orang beriman sudah semestinya memiliki kasih. Mengasihi kepada seseorang sebenarnya bukan mengasihi orangnya, tetapi mengasihi hidupnya, mengasihi pribadinya. Sering kita dengar kata-kata, saya tidak benci orangnya, tetapi benci kepada perbuatannya yang ada di dalam hidupnya, yang ada di dalam pribadinya. Dia ingin agar hidupnya berubah menjadi baik. Tidak seperti itu, sebab dia
mengasihi kepada hidupnya, sebab dia mengasihi pada hidupnya. Saya dapatkan di dalam kitab Matius pasal yang kelima itu berkata demikian, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cukuilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Jadi melalui ayat ini itu menjelaskan hidupnya itu lebih penting. Jadi bagian yang ada di dalam itu. Walaupun nanti kalau mati tubuh ini tidak ikut di maka kasih itu percaya dengan yang tak kelihatan dan berharap kepada yang belum ada dan sabar menanggung sesuatu. Saya memberikan ilustrasi hidup diterima atau tidak di sini. Seorang pengusaha bangkrut, sudah tidak ada modal untuk usaha lagi, tetapi harus menanggung hidup keluarga. Ada saudara yang lebih tua mengasihi kepada dia dan memberi uang agar diterima. Jadi uang itu agar diterima dipakai untuk usaha dan dapat hidup keluarganya. Tetapi mari kita pikirkan bersama-sama, uang yang diberikan itu memang diterima. Lalu apakah mengerti kakak yang lebih tua itu kalau adiknya yang menerima uang itu hatinya senang atau tidak senang atau mungkin berselut-selut? Tahu tidak tahu. Memang mengetahui bahwa uang yang diberikan itu diterima, tapi diterima dengan senang hati atau tidak. Oleh sebab itu dikatakan kasih menutupi, kalau di dalam kitab Petrus itu menahan segala sesuatu. Jadi mungkin adiknya menerima dengan senang hati karena dia sudah memberi dengan kasih. Ya udah, dia diam. Dia tidak berkata-kata kepada orang lain, satu, dua, atau lebih banyak. Tidak, dia diam. Akhirnya sudah menerima uang tersebut dengan senang. Kalau adiknya menerima dengan tidak senang, mungkin bersungut-sungut, ya itu akan terus tetap ditutupi. Sebab kasih menutupi segala sesuatu. Bukan sesuatu yang tidak baik ini diurai kepada orang-orang lain, tidak. Jadi tetap ditutup ada di dalam ini. Ini rupanya kasih itu sulit dan kita dikasih menseru mulut ini untuk bicara.
untuk bicara. Kadang-kadang kita lupa apa yang kita bicarakan itu baik. Tapi orang yang punya pasif itu menutupi. Lalu untuk uang yang diterima tadi itu digunakan untuk usaha atau tidak, itu juga belum tahu pada saat itu, mungkin beberapa hari. Jadi masih juga menunggu, mengharapkan uang yang sudah dikasihkan itu dia harapkan untuk usaha agar bangkit kembali hidup di tengah-tengah keluarga. Kalau tidak digunakan untuk usaha, itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu apakah dia akan membenci kepada adiknya? Tidak. Sebab kasih itu memang mengharapkan sesuatu yang belum ada dan menjadi ada. Jadi walaupun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, dia terus tetap mengharapkan dengan sadar bahwa anugerah Allah akan terus terhadap adiknya. Kalau adiknya itu memang menggunakan uang untuk usaha, memang itu yang baik. Ya, ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagi saya bagian yang ketiga ini termasuk yang paling sulit. Tetapi bagaimanapun juga saya sebagai orang muslim